Gawat! Timnas Arab Saudi tebar ancaman serius kepada timnas Indonesia usai mereka gagal meraih poin penuh di kandang sendiri. Sampai-sampai mereka pecat pelatih Roberto Mancini dan cari pelatih baru agar bisa kalahkan Indonesia. Kasihan betul timnas Arab Saudi, gara-gara King Indo, mereka harus cari pelatih baru. Rasakan itu. Siapa suruh songong? Berita yang ditunggu-tunggu netizen Indonesia. Untuk membungkam Jepang dan Arab Saudi di bulan November, pelatih timnas Indonesia akan memanggil 4 pemain baru. Mantap Coach Shin! Ini baru kabar baik. Fans Garuda Auto full senyum. Fans tim lawan pasti gigit jari. Kabar sensasional. 2 pemain top Eropa ini bersedia bergabung dengan timnas Indonesia. Fans Garuda Auto full senyum. Rian Flamingo dan Milion Manhoef dikabarkan akan segera dinaturalisasi PSSI. Mantap Pak Erik! Sukses bikin timnas Indonesia jadi raksasa baru sekaligus bikin lawan auto gigit jari. Pemain terjatuh bagi Ragnar kuasai bola, tembakan Ragnar dan gol pertama tercipta dari tim tanda pasukan Garuda. Timnas Arab Saudi tebar ancaman serius kepada timnas Indonesia usai mereka gagal meraih poin penuh di kandang sendiri. Sampai-sampai mereka pecat pelatih Roberto Mancini dan cari pelatih baru agar bisa kalahkan Indonesia. Kasihan betul timnas Arab Saudi, gara-gara King Indo, mereka harus cari pelatih baru. Rasakan itu. Siapa suruh songong? Inilah pelatih baru Arab Saudi yang mengancam timnas Indonesia di bulan November mendatang. Usai ditahan imbang timnas Indonesia di kandang sendiri, publik Arab Saudi menyoroti performa pelatih Roberto Mancini. Pelatih asal Italia itu menoreh catatan buruk selama melatih Arab Saudi, terutama di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Menjamu timnas Indonesia pada bulan September lalu, Arab Saudi gagal mengamankan poin penuh. Apalagi tim yang dihadapi merupakan tim papan bawah Asia. Secara peringkat, Indonesia berada jauh di bawah Arab Saudi. Meski begitu, anak asuh Coach Shin itu sukses membawa pulang 1 poin. Hasil itu tentu menjadi catatan buruk bagi pelatih sekelas Roberto Mancini. Maka wajar saja jika publik Arab Saudi menuntut agar Roberto Mancini dipecat dari kursi kepelatihan timnas Arab Saudi. Sebagai gantinya, Arab Saudi menunjuk Hervé Renard sebagai pelatih baru menggan Mancini. Hervé Renard memiliki catatan gemilang dalam melatih Arab Saudi. Di bawah asuhannya, Arab Saudi berhasil mempermalukan Argentina di Piala Dunia 2022 di Qatar. Mereka sukses mengalahkan Argentina dengan skor 2-1, sekaligus mempermalukan Lionel Messi dan kawan-kawan. Renard sendiri meninggalkan Arab Saudi pada bulan Mei 2023. Ia memutuskan untuk melatih tim sepak bola wanita Prancis. Kehadiran pelatih baru di Arab Saudi tentu akan menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Apalagi mereka ingin mencuri poin penuh saat akan melawan Indonesia di Jakarta bulan November mendatang. Bahkan Renard mengakui kalau dirinya punya ikatan yang kuat dengan Arab Saudi. Meski sempat meninggalkan Arab Saudi, tapi ia selalu membuka diri jika suatu saat dipanggil kembali untuk menjadi pelatih. Saya tidak punya keinginan untuk hengkang, namun ketika negara mengetuk pintu dan memanggil, saya harus memberikan respons, kata Hervé Renard. Kesuksesan Renard selama menjadi pelatih memberi pengaruh besar terhadap sepak bola Arab Saudi. Bahkan ia mengakui adanya hubungan yang baik antara dirinya dengan penggemar sepak bola Arab Saudi. Hubungan saya dengan Arab Saudi, penggemar, pemain, dan seluruh kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Saya belum menyelesaikan cerita saya dengan Arab Saudi, kata Renard menambahkan. Setelah resmi menjadi pelatih, ia bertekad memberikan yang terbaik untuk tim yang berjuluk Green Falcon itu. Bahkan ia menargetkan bisa meraih hasil maksimal saat menjalani 2 laga kandang di bulan November mendatang melawan Australia dan Indonesia. Timnas Arab Saudi saat ini menempati posisi ketiga di klasemen sementara grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan bertekad menyapu bersih 2 pertandingan berikutnya demi mengejar posisi kedua klasemen grup C. Sebagai respon atas hadirnya pelatih baru di kubu Arab Saudi, Australia dan timnas Indonesia tentu saja tidak tinggal diam. Baik Australia maupun Indonesia juga mengincar kemenangan agar bisa mengamankan posisi kedua klasemen grup C demi peluang ke Piala Dunia 2026 di Amerika. Berita yang ditunggu-tunggu netizen Indonesia. Untuk membungkam Jepang dan Arab Saudi di bulan November, pelatih timnas Indonesia akan memanggil 4 pemain baru. Mantap Coach Shin! Ini baru kabar baik. Fans Garuda Auto full senyum. Fans tim lawan pasti gigit jari. Untuk memaksimalkan peluang menuju Piala Dunia, timnas Indonesia akan diisi 4 pemain baru. Luar biasa. King Indo semakin menggila.
Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C, Timnas Indonesia akan menjamu dua tim raksasa Asia. Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ancaman serius bagi anak asuh Coach Shin. Dua laga itu akan digelar pada bulan November mendatang, yakni melawan Jepang pada tanggal 15 November dan menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Untuk mengantisipasi dua laga kandang itu, Coach Shin kemungkinan akan menambah kekuatan baru untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berpotensi memanggil sejumlah pemain baru untuk menghadapi dua raksasa Asia itu. Pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain yang pernah membela Timnas Indonesia pada laga sebelumnya namun sempat absen pada matchday di bulan September dan Oktober lalu. Lantas siapakah pemain baru yang akan dipanggil Coach Shin Tae-yong itu? Berikut ini merupakan 4 nama baru yang akan mengisi skuad Garuda di bulan November untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Yang pertama ada nama Justin Hubner. Justin Hubner sempat absen saat Timnas Indonesia melakoni laga tandang kontra Bahrain dan Cina. Menurut informasi yang didapatkan, pemain berusia 20 tahun itu absen lantaran mengalami cedera. Ia dilaporkan telah pulih dari cedera dan bisa bermain di bulan November mendatang. Kehadiran Justin Hubner tentu akan memberi dampak signifikan bagi Timnas Indonesia, terutama di lini belakang. Dengan skema 3-4-3 ini, Coach Shin akan memiliki banyak opsi untuk menempatkan pemainnya di lini belakang. Maka duet antara Jai Itzes-Mesilgers dan Justin Hubner akan menjadi benteng pertahanan kokoh bagi skuad Garuda. Kemudian yang kedua adalah Yakob Sayuri. Pada laga-laga sebelumnya, Yakob Sayuri selalu menjadi pemain yang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia. Namun ia dipulangkan karena mengalami cedera saat melakukan sesi latihan. Kehadiran Yakob Sayuri tentu akan menambah persaingan di posisi bek kanan. Di mana di sana telah ada nama baru seperti Eliano Reinders, ditambah lagi dengan pemain yang ada seperti Asnawi dan Sandy Walsh, belum lagi akan ada Kevin Dix yang sedang dalam proses naturalisasi. Yakob Sayuri diprediksi akan menggantikan posisi Asnawi Mangkualam yang dikabarkan mengalami cedera. Belum lagi penampilan Asnawi yang kurang memuaskan saat melawan Cina. Maka kehadiran Yakob Sayuri adalah pilihan yang tepat untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November mendatang. Kemudian yang ketiga adalah Ramadan Sananta. Nama Ramadan Sananta bukankah nama yang asing bagi penggemar Timnas Indonesia. Ia kerap dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun pada laga sebelumnya melawan Bahrain dan Cina ia absen, dan posisinya digantikan oleh Dimas Drajat. Apalagi hingga saat ini, posisi penyerang masih menjadi sorotan dan Coach Shin belum menemukan solusinya. Maka kehadiran Ramadan Sananta bisa menjadi solusi untuk mengisi posisi depan. Bukan tanpa alasan jika pelatih asal Korea Selatan itu memanggil kembali penyerang 21 tahun itu. Sananta telah memperlihatkan penampilan terbaiknya di Persis Solo. Dan terbaru ia mencetak 1 assist dan membantu timnya menang atas Borneo FC dengan skor 3-2. Dan yang terakhir adalah Kevin Dix. Kevin Dix diprediksi akan menjadi pemain baru yang akan memperkuat Timnas Indonesia di bulan November mendatang. Pemain yang baru saja bersalaman dengan Ketua Umum PSSI ini diprediksi akan menjadi pilihan utama bagi Coach Shin. Mengingat pemain satu ini punya kualitas yang baik serta pengalaman yang banyak di Eropa. Kalau saja Kevin Dix bisa merampungkan proses naturalisasinya, maka kekuatan Timnas Indonesia akan semakin kokoh terutama di lini belakang. Kita doakan saja semoga proses naturalisasi Kevin Dix bisa rampung di awal bulan November agar bisa membela Timnas Indonesia sekaligus melakoni laga debutnya. Kabar sensasional. Dua pemain top Eropa ini bersedia bergabung dengan Timnas Indonesia. Fans Garuda Auto full senyum. Rian Flamingo dan Milion Manhoef dikabarkan akan segera dinaturalisasi PSSI. Mantap Pak Erik. Sukses bikin Timnas Indonesia jadi raksasa baru sekaligus bikin lawan auto gigit jari. Berbahaya, Ragnar orang bangun di kotak penalti. Ragnar, masih Ragnar, Ragnar syutingan. Ini gila, jika dua pemain top ini segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia mengalami kemajuan yang begitu pesat, maka tidak heran jika sejumlah pemain yang memiliki darah Indonesia tertarik untuk bergabung dengan skuad Garuda. Apalagi Indonesia saat ini sedang berjuang untuk merebut 1 tiket menuju Piala Dunia 2026 di Amerika. Peluang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia masih terbuka lebar, meski saat ini Indonesia berada di urutan kelima klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Apalagi jika semakin banyak pemain grade A tertarik bergabung dengan Timnas Indonesia, maka peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan semakin nyata.
Baru-baru ini ada rumor yang mengatakan kalau ada dua pemain keturunan yang terbuka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kedua pemain ini bukanlah pemain biasa, meski usianya masih muda tapi mereka memiliki kualitas yang mumpuni serta pengalaman yang banyak di sepak bola Eropa. Lantas siapakah dua pemain keturunan yang terbuka untuk membela timnas Indonesia? Berikut ini merupakan dua nama yang dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Yang pertama ada nama Rian Flamingo. Jika saja dalam waktu dekat, Rian Flamingo resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia, maka akan menjadi amunisi tambahan bagi timnas Indonesia. Ia merupakan pemain muda potensial, bahkan ia selalu menjadi andalan bagi timnas Belanda di kelompok umur. Rian Flamingo berposisi sebagai pemain bertahan dengan memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, yakni senilai 200 miliar lebih. Di klub ia menjadi andalan sang pelatih dan selalu menjadi starter atau pilihan utama bagi klubnya, yakni PSV Eindhoven, klub papan atas Liga Belanda. Nama Rian Flamingo bukanlah nama asing bagi penggemar sepak bola Indonesia, ia selalu menjadi harapan netizen Indonesia agar bersedia bergabung dengan timnas Indonesia. Baru-baru ini pemain berdarah Jawa Suriname ini mencuri perhatian sejumlah media Belanda, salah satunya adalah Football Premier. Menurut media tersebut, Rian Flamingo bisa memilih 3 negara untuk memilih karir internasionalnya, seperti Belanda, Indonesia dan Suriname. Bek PSV Eindhoven Rian Flamingo masih bisa memilih karir internasional antara Indonesia dan Suriname, ditulis akun Instagram Football Premier. Rian Flamingo memiliki skill yang baik, ia berpotensi menjadi pemain bintang jika performa di klubnya stabil. Maka tidak heran jika netizen Indonesia sangat berharap kepada sang pemain untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Maka debutnya akan sangat ditunggu oleh publik sepak bola tanah air dan berharap bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi di kancah sepak bola dunia. Pemain berikutnya yang dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia adalah Milion Manhoef. Baik Rian Flamingo maupun Milion Manhoef, keduanya menjadi andalan di timnas Belanda di kelompok umur. Keduanya merupakan pemain potensial, sebab di usianya yang masih terbilang muda mereka telah menampilkan kualitas yang mumpuni. Maka tidak heran jika keduanya diharapkan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Nama Milion Manhoef bukanlah nama baru bagi publik sepak bola Indonesia, ia telah lama digadangkan agar segera dinaturalisasi oleh PSSI. Bahkan media yang juga memberitakan kalau Milion Manhoef sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia. Sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Milion Manhoef, disambung Football Premier. Maka tidak heran jika Milion Manhoef menuliskan sematan bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Itu sekaligus membuktikan kalau dirinya punya kecintaan dengan Indonesia yang merupakan tanah leluhurnya. Soal kualitas sudah tidak diragukan lagi, Milion Manhoef sendiri sekarang merumput di Liga Championship Inggris atau kasta kedua Liga Inggris. Meski berada di kasta kedua, tapi kualitas Liga Inggris bukan kaleng-kaleng. Bahkan di klubnya Stoke City, ia menjadi andalan utama sang pelatih. Berposisi sebagai winger dengan memiliki tinggi badan 1,87 cm ini sangat ideal bagi seorang pesepak bola. Ia lincah dalam menguasai bola serta punya kemampuan membaca permainan maupun membaca gerak lawan. Selain itu, ia punya kemampuan sliding tackle yang baik. Ia dapat melakukan tekanan atau pressure hingga membuat lawan kocar-kacir. Ia juga merupakan dukungan dari postur tubuhnya yang tinggi. Ia mahir membaca permainan lawan, punya insting yang baik untuk memaksimalkan bila bola atas melalui umpan crossing dan skema bola mati. Bahkan ia punya kemampuan 1 lawan 1, ia kerap memenangkan duak 1 lawan 1. Tentu kehadirannya akan memberi dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Nama Milion Manhoef kini menjadi satu di antara sekian banyak pemain yang dipertimbangkan untuk dinaturalisasi PSSI. Ia punya masa depan yang cerah mengingat usianya baru 22 tahun dan tentunya kualitasnya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Tentu saja, baik Milion Manhoef maupun Rian Flamingo sangat diharapkan bisa segera dinaturalisasi agar mimpi publik sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Kita berharap dan berdoa semoga saja kedua pemain ini segera dinaturalisasi oleh PSSI dan bisa berseragam merah putih.